Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwin Fitri Seviana dengan NIM 2411201001 dari Prodi Bioteknologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang regulasi fermentasi mikroba. Fermentasi mikroba itu apa sih? Fermentasi adalah proses di mana metabolisme anaerob mengubah glukosa menjadi energi berupa ATP melalui glikolisis dan kemudian memanfaatkan pirufat untuk mengembalikan NAD+ melalui berbagai reaksi reduksi. Tanpa regenerasi NAD+, glikolisis akan berhenti. Produk fermentasi bisa berupa laktat, etanol, asetat, butirat, propionat, suksisat, dan senyawa lain tergantung jalur metaboliknya. Jadi, inti dari fermentasi itu ada dua. Yang pertama, menghasilkan ATP dari glikolisis, dan yang kedua, mempertahankan keseimbangan NADH atau NAD+ dari produk akhir fermentasi. Selanjutnya, pada tahap awal glikolisis itu melalui jalur EMP yang menjadi pondasi dari seluruh jalur fermentasi yang ditampilkan pada diagram ini. Proses dimulai ketika glukosa difosforilasi dan dipecah menjadi dua molekul G3P. Selanjutnya, G3P diproses melalui lower glycolysis hingga menjadi PEP. Dan akhirnya, PEP dikonversi menjadi pirufat. Selama proses ini, 2 ATP dan 2 NADH terbentuk sebagai sumber energi bagi mikroba. Pirufat yang dihasilkan pada tahap ini merupakan titik percabangan utama yang sangat penting karena dari pirufat inilah aliran karbon dapat diarahkan ke berbagai jalur fermentasi berbeda yang tergolong dalam 6 area pada diagram ini. Dengan kata lain, area 1 ini adalah tahap yang menentukan ketersediaan energi dan bahan dasar bagi semua jalur fermentasi dan selanjutnya. Pada area 2 ini merupakan jalur fermentasi pertama setelah terbentuknya pirufat. Area 2 ini berfungsi untuk mengembalikan NADH menjadi NAD+ ketika sel mengalami kelebihan elektron. Pada jalur pertama, pirufat direduksi menjadi laktat melalui enzim laktat dehidrogenase di mana NADH dioksidasi kembali. Jalur kedua mengubah pirufat menjadi asetaldehid lalu direduksi menjadi etanol yang juga mengembalikan NAD+. Ada pula jalur lain yang tidak berasal dari pirufat, tetapi dari gliserol, yaitu jalur 1,3 propanediol yang tetap termasuk dalam cabang fermentatif karena perannya dalam redoks. Ketiga mekanisme ini merupakan jalur paling cepat untuk mengurangi NADH berlebih. Dalam diagram, produksi seperti laktat, etanol, dan 1,3 PDO berada di area kuning yang menandakan tingkat reduksi yang tinggi. Secara industri, jalur ini digunakan dalam produksi etanol sebagai biofuel, laktat untuk bioplastik, serta 1,3 propanediol sebagai bahan baku polimer. Pada area 3, yaitu jalur fermentasi yang berfokus pada pembentukan asetil-CoA dari pirufat melalui enzim PFL atau PDC. Setelah asetil-CoA terbentuk, ada 2 jalur utama yang dapat ditempuh mikroba. Jalur oksidatif mengubah asetil-CoA menjadi asetil fosfat dan kemudian menjadi asetat yang menghasilkan ATP tambahan, sehingga jalur ini dipilih ketika sel membutuhkan energi lebih. Jalur lainnya adalah jalur reduktif, yaitu asetil-CoA diubah menjadi etanol, sebuah mekanisme yang membantu membuang NADH berlebih.
Jalur ini memiliki peran besar di industri fermentasi minuman, produksi etanol, dan pengembangan aroma makanan karena asetil-CoA adalah prekursor penting untuk molekul volatil yang sering muncul pada fermentasi. Pada area keempat ini, dijelaskan jalur yang merupakan kelanjutan dari metabolisme asetil-CoA. Di sini, piruvat dipecah menjadi asetil-CoA beserta format atau CO2 melalui mekanisme pemecahan piruvat. Asetil-CoA selanjutnya dapat diarahkan menuju dua produk dengan tingkat oksidasi berbeda, yaitu asetat yang lebih teroksidasi dan menghasilkan ATP serta etanol yang lebih tereduksi dan digunakan sebagai tempat membuang NADH. Pada diagram ini menunjukkan bagian hijau lebih tua di mana panah dari piruvat menuju promet, kemudian bercabang ke arah asetat atau etanol. Jalur ini sangat penting dalam produksi butanol, solvent, dan berbagai senyawa kimia industri. Selanjutnya pada area 5 ini, yang menghasilkan produk-produk yang sangat tereduksi seperti propionat, propanol, dan 1,2 propanediol. Jalur ini aktif ketika sel berada dalam kondisi anaerob ekstrim atau kelebihan NADH sehingga membutuhkan zinc elektron yang sangat kuat. Propionat adalah salah satu produk fermentasi yang paling tereduksi, sehingga pembentukannya menghabiskan sejumlah besar NADH. Secara industri, propionat dimanfaatkan sebagai pengawet alami pada produk roti dan keju Swiss, sementara propanol digunakan sebagai solvent atau bahan kimia penting dalam bioproduksi. Pada area 6, menggambarkan jalur fermentasi yang lebih oksidatif dibanding area fermentatif lainnya. Jalur ini menghasilkan senyawa dikarboksilik asid seperti suksinat, fumarat, dan malat. Mikroba memilih jalur ini ketika mereka memerlukan zinc elektron yang lebih ringan dan tidak membutuhkan regenerasi NAD+ secara agresif. Dari sisi industri, jalur ini penting dalam produksi bioplastik, kimia industri, dan bahan pangan seperti enhancer rasa umami. Jalur suksinat juga banyak dikembangkan sebagai proses fermentasi modern karena efisiennya dalam konversi karbon. Selanjutnya itu perbedaan jalur EMP dan ED. Jalur EMP menghasilkan 2 ATP glukosa, tetapi membutuhkan lebih banyak enzim karena beberapa reaksinya dekat dengan kondisi keseimbangan. Hal ini membuat EMP memiliki protein COS tinggi. Dan pada jalur ED hanya menghasilkan 1 ATP, tetapi setiap reaksinya lebih eksergonik dan lebih jauh dari keseimbangan sehingga memerlukan lebih sedikit enzim. Dalam metabolisme fermentasi, mikroba umumnya menggunakan jalur EMP karena jalur EMP menghasilkan lebih banyak ATP dibandingkan dengan jalur ED yang hanya menghasilkan 1 ATP. Fermentasi membutuhkan energi dari glikolisis sehingga EMP lebih menguntungkan bagi mikroba anaerob. Menurut jurnal Flamhaus et al. 2013, jalur ED lebih banyak digunakan oleh mikroba aerob karena lebih hemat protein sehingga bukan jalur utama dalam fermentasi. Selanjutnya, ketika substrat berubah di tengah fermentasi, mikroba menyesuaikan jalur metabolisme dengan memilih rute yang paling menguntungkan berdasarkan energi heat dan proses protein COS. Pergantian substrat mengubah keseimbangan ATP dan NADH, sehingga aliran karbon dapat dialihkan dari EMP ke ED
atau sebaliknya. Metabolisme akan mencari jalur yang paling stabil secara termodinamika dan paling hemat enzim agar fermentasi tetap berlanjut secara efisien. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.